Kristen Baptis Bandung, juga Ibu Dr. Anda Dida Faridasari dari SMA BPI 2 Bandung sebagai moderator. Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Merlin Silambi SPD tentang model pembelajaran seni untuk anak usia 4-6 tahun. Yang insya Allah materi ini sangat keren sekali dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa saya sampaikan juga bahwa pada malam hari ini Ibu Merlin kita awali. Sebelum ke situ berarti saya ucapkan terima kasih kepada Ibu instruktur kita, Ibu Dewi Apriani dan juga Ibu Dewi Yana Agustina yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, juga kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini berkumpul bergabung bersama kami di sesi 8. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kita awali kegiatan kita kali ini, dan kegiatan kali ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Dida Faridasari. Kepada Ibu Dr. Anda Dida Faridasari, disilahkan. Mangga Bu. Mangga, terima kasih Ibu Andi yang cantik juga. Sama-sama Ibu. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dida Faridasari. Saya bertugas di SMA BPI 2. Ibu dan Bapak semua, alhamdulillah malam ini kita dalam keadaan sehat. Walafiat semuanya, siap untuk menerima paparan dari presenter kita Ibu Merlin Silambi SPD. Namun sebelumnya mungkin akan saya sampaikan dulu CV dari beliau. Nama lengkap Ibu Merlin Silambi SPD. Beliau lahir di Tanah Toraja 30 Mei 1993, sangat muda sekali. Agama Kristen, kemudian berstatus masih sendiri, belum nikah. Alamat Ibu hingga wastu ya Bu, hingga wastu nomor 198 Taman Sari Bandung. Nomor HP yang kemudian FB kalau misalkan akan berteman yaitu dengan Merlin Silambi, dengan di IG juga Merlin Silambi. Riwayat pendidikan beliau bersekolah di SD, SMP, SMA di Tanah Toraja, kemudian kuliah di Universitas Al-Azhariyah Mandar, kemudian 2013 sampai 2017 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, kemudian 2019 sampai sekarang di Universitas Terbuka. Riwayat pekerjaan, pengalaman mengajar, pengalaman bekerja ya Bu ya. Tahun 2011 sampai 2012 sebagai staf administrasi di PT Parista Samarinda, Kalimantan Barat. Kemudian 2012 sampai 2013 staf administrasi UPTD Pendidikan SD Tawalian, Sulawesi Barat. Kemudian sebagai guru magang di SD kelas 1 sampai kelas 3, guru magang TK dalam program pelatihan profesi. Kemudian 2013 sampai 2017 sebagai guru dan sekretaris sekolah minggu di GBI Balkani Sukabumi. 2017 sampai 2019 guru agama Kristen di SD Kristen Baptis Bandung. Dan 2017 sampai sekarang guru TK Kristen Baptis. Mungkin itu CV dari Ibu Merlin Silambi. Ya, Ibu Merlin Silambi banyak banget pengalaman pekerjaannya.
Baik Ibu Bapak, untuk mempersingkat waktu mungkin akan kita simak pemaparan dari Ibu Merlin Silambi, yaitu materi yang akan dibahas model dan pembelajaran 4 usia anak dari 4 sampai 6 tahun. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Merlin yang akan langsung memaparkan materi ini. Silakan Ibu Merlin. Terima kasih. Keren Merlin. CV-nya bagus banget. Banyak banget, ternyata masih muda tetapi pengalamannya luar biasa. Berarti Bu Merlin dari mulai berapa itu ngajar ya? Dari tahun kapan ya? Sempat ini Kayaknya dari SMA ya, dari kan sempat menganggur sih Bu. Dari mana gitu? Dari SM ya? SMA langsung. Kok mudah pisan nih? Keren. Saking cintanya dengan profesi ini ya, sampai sekarang masih tidak berpindah ke lain hati. Asik. Ibu mah lebih lama tuh. ini masih berpisah. Wilujeng Sumping Ibu Heni. Selamat Oh, udah ada Ibu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pasumpinganana. Ibu Heni, ibu kakak saya. Oh, ternyata ada reunian via online ini. Pokoknya di kelas B ini reuni kita. oh gitu. Alhamdulillah. Jantan silaturahmi ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan SMA-nya tuh sedikit ya? mohon sakdi awis nama. Iya, masa abdi sareng Bu ninggal katanya, abdi sareng Bu Api tidak ada teman. Di grup yang ini ya Bu Dida yang SMA BPI kan banyak ya yang ikut ya. Di grupnya Kelas mana A kita? kayaknya. Udah di kelas A Ya? katanya. Oh, kelas A ya? A ya? Iya. Ibu Heni mari kita latihan. TK-nya berapa orang? Yang mana? Yang di grup B TK-nya ada berapa orang? Asal TK hampir semua ya? Ada juga Bu Ai, Bu Merlin, saya. Terus ada siapa lagi ya yang TKT? Ada Ibu ini Bu Anita. Tapi Bu Anita yang asesor Bu Heni. Namun namun teka tahu saya nate. Bu Anita itu bukan di yang sesi yang di kelompok apa ya Bardi teh Bu Heni. Iya, kayaknya A ya? A ya? Iya, yang A kayaknya tadi lihat ikutan tadi saya gabung. Oh gitu. Oh. Alhamdulillah. Upami di Payun mah ada sareng abdi sami di kelompok 4 sareng bude naon. Keur nu ngaleungit margi, aduh ieu mah memerlukan. Atos anu budak ulun. Mohon leres ekstra ya mah kedah ekstra leres. Kuwi sareng verifikasi BOP Ibu mah. Lieur, main kedah anggeus. Abdi pabaliut sareng tugas kuliah Bu. Enjing presentasi deui enjing. Nanti pada akhirnya. Amin, amin. Teman-teman saya itu sebagai apa kita tadi gitu abdi. Jantan kadang kan kemutan jadwalnya lira. Misalnya abdi sebagai presenter gitu. Pas kita di host naon ya yuk. Kami juga Baliut Mungkin bertahap ya. Dia harus semua bertahap. soalnya gini,
apalagi kita ya Bun, mulai besok itu maraton sampai Minggu Iya. yang 6 teh Ibu Maneng Ai. Oh, Masya Allah. Iya, jadi saya Bu Pipi teh kadang-kadang nusa grup Pak Buis lah ieu teh nya room teh nu mana. Untuk yang sesi berapa? Dinikmati aja, asik ternyata. Mohon Bu, jantan abi oge kan rumaos maksana teh memang awam perkawis ieu teh. Namun da ngarumaos peryogi pisang sarta biasa gitu. Dan sesulit apapun ya dinikmati sajalah, mudah-mudahan Saja. ya. Proses belajar itu kan tidak ada yang mudah ya Bu ya. Betul. Pada awalnya mungkin akan bersakit-sakit dahulu, nanti di kemudian diharapkan kita akan menuai hikmahnya gitu. Ya, panen sebentar lagi kita. Amin. Kita panen. Panen IT. Manfaat untuk orang lain gitu. Betul. Kayak barusan mau tampil room meeting. room meeting rumah ada pembagian. Kayak kerabat aja Bu. Betul. Ini teh cuma berlima kita. Iya Bu. Kayaknya dari kemarin ya Kalau mereka teh ikut kuat. Gak apa-apa lah, yang penting sukses. Amin. Berjalan. Bu Merin lagi nyiapin ya? Enggak Bu. Tidak bersuara. Ditampilin aja Bu flyernya. Biar ini Kenapa? flyernya ditampilkan dulu aja. Sambil nunggu. Ditampilin di mananya? Kumaha carana gitu. Sama Bu Merin di situ ada nggak? Oh, coba ya. Aku kayaknya ada. Oh, yang sama Bu Merin host. Oh, sekedap coba. Flyer. Sama dengan nampilin PPT. Mohon ya sekedap. Share screen. Nah. Oke. Ke saya Bu. Tos. Mohon. Eh, Ibu Merlin udah dijadiin presenter ya? belum Bu. Oh belum, sebentar. Bolanya masih di Bu Ai. Ya. Oke, saya ini dulu. Biar nanti Ibu langsung ya. Bagusnya mah dari Bu Ai ya Bu ya, yang share Kenapa? itu PPT biar satu ini ya. Sebentar. PSBB akan berlaku di Bandung ya. Tanggal 22 katanya. Bu Merlin teh yang mana yang dijadiin host teh, yang dijadiin presenter teh? Yang laptop apa yang handphone? Yang laptop Bu. Halo Bu. Yang handphone? Yang laptop Bu. Oh, yang laptop berarti sudah betul ya? Ya. Ya. Oh, Ininya. Nah, recordnya Bu Merlin udah disiapin. Udah Bu. Oke. Saya coba recordnya di ini dulu.
Habis record teh langsung diupload ya Bu ya? Ya, yang saya juga belum. Nanti udah beres ini deh baru upload. Iya. Ibu udah Oh beres iya, belum? beres. Kayaknya 6 tugas ini beresin dulu ya, baru nanti berikutnya. Iya. Tinggal nanti diseminasi yang terakhir. Diseminasi teh kita semua yang ngerjain ya Bu. Presenter, flyer, Iya, presensi. iya hostnya, ya Wow. semuanya diborong sendiri itu mah. Tapi di luar ini ya, partisipannya di luar Iya, di luar ini ya. iya di luar peserta Bu. Bisa. Iya. Tenang, ada tamu hajir. Orang masing-masing. Ibu Iya. binaan. Mohon. Enggak Bu. Urang kawitan wae panginten da tabu 7 sanes kawitanana ya Bu ya. Betul. Iya betul. Jam 7. Ya, kita mohon kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bergabung lagi di sesi 8 penugasan Virtual Koordinator Training Batch 6 Jabar 7B. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila dari TK Islam Al-Muhajir. Pada kali ini saya bertugas sebagai host dan insya Allah saya akan ditemani oleh 2 orang perempuan hebat yang energik dan kreatif, yaitu Ibu Merlin Silambi SPD dari TK Kristen Baptis Bandung, juga Ibu Doktoranda Dida Faridasari dari SMA BPI 2 Bandung sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu instruktur kita yang super hebat dan super sabar, senantiasa mendampingi kami semua di VCT Batch 6 ini, juga kepada para partisipan yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang berjudul Model Pembelajaran Seni untuk Anak Usia 4-6 tahun, yang insya Allah materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Merlin Silambi SPD. Tidak lupa kami sampaikan juga bahwa Ibu Merlin ini akan ditemani oleh moderator cantik kita, Ibu Doktoranda Dida Faridasari dari SMA BPI 2 Bandung. Dan sebelum kegiatan ini diawali, sebaiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Doktoranda Dida Faridasari. Kepada Ibu Dida, disilahkan. Terima kasih Ibu Ainur Laila yang Sama-sama, telah memberi kesempatan, yang telah memberi kesempatan untuk mendampingi Ibu pemateri kita, Ibu Merlin Silambi SPD. Namun sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dida Faridasari, saya mengajar di SMA BPI 2 Bandung. Hari ini Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam keadaan jarak jauh, tapi kita tidak tetap untuk berbagi ilmu masih bisa dilakukan. Hari ini kita akan
sepertinya seru karena akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Merin Silambi, yaitu tentang model pembelajaran untuk usia 4-6 tahun. Namun sebelumnya mungkin saya akan paparkan dulu seperti dari Ibu Merin Silambi. Nama lengkap Merin Silambi SPD. Beliau lahir di Tanah Toraja 30 Mei 1993, masih sangat muda nih. Agama Kristen masih status sendirian. Kemudian alamatnya di Lingga Wastu nomor 198 Taman Sari Bandung. Apabila nanti berkeperluan mungkin untuk materi ini bisa menghubungi Ibu Merin di nomor HP 085121484806 atau bisa berkawan atau berteman di Facebook yaitu Merin Silambi dan IG-nya Merin Silambi. Pendidikan SD, SMA, SD, SMK, SMP, SMA, beliau di sekolah di Tanah Toraja. Kemudian 2012 sampai 2013 kuliah di Universitas Al-Azhariyah Mandar. 2013 sampai 2017 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Kemudian 2019 sampai saat ini beliau masih di Universitas Terbuka. Pengalaman pekerjaan dari tahun 2011 sampai 2012 itu sebagai staf administrasi di PT Parista Samarinda Kalimantan Barat. Jauh sekali, Bu. Kemudian 2012 sampai 2013 sebagai staf administrasi UPTD Pendidikan SD Tawalian, Sulawesi Barat. Kemudian sebagai guru magang di SD, yaitu memegang kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian guru magang TK dalam program latihan profesi. Tahun 2013 sampai 2017 sebagai guru dan sekretaris sekolah minggu di GBI Batani Sukabumi. Dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai guru agama Kristen di SD Kristen Baptis Bandung. 2017 sampai sekarang sebagai guru TK Kristen Baptis. Banyak sekali pengalaman pekerjaan dari Ibu Merlin yang masih muda tapi mempunyai banyak talenta ini. Demikian Ibu dan Bapak, untuk mempersingkat waktu mungkin akan kita dengarkan pemaparan dari Ibu Merlin tentang model pembelajaran untuk usia 4-6 tahun. Mangga Ibu Merlin, dipersilakan. Terima kasih buat Ibu Ainur Lela sebagai host kita hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Dida Faridasari sebagai moderator kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat datang buat ibu-ibu. Sepertinya tidak ada bapak hari ini. Jam ini, sesi ini tidak ada bapak. Ya, ibu-ibu semua. Ternyata ibu-ibu semua. Selamat datang buat Ibu Dewi Apriani sebagai instruktur kelompok B, Ibu Vivit juga, Ibu Heni, dan Ibu Widi. Selamat datang. Kiranya untuk materi hari ini, sejujurnya saya juga masih belajar. Belum terlalu ahli gitu ya. Tapi mari kita sama-sama belajar. Nanti saya bisa minta masukan dari Ibu Heni dan Ibu Ai yang sudah lama berkecimpung di dunia TK, di dunia anak-anak. Insya Allah. Oke, sebentar saya share materi dulu. Lama ya. Ada lagi nih balat-balat nih.
Oke, sebentar mamaku dia. Lah, kok hilang ya? Uh-oh. Eits. Sebentar ya ibu-ibu. Ya, Ibu Melin masih mempersiapkan, mohon ditunggu. Oke. Ya, sambil menunggu ibu-ibu. Sudah banyak yang datang ya. Sejujurnya saya benar-benar Iya. bekerja di TK itu baru sekitar 1,5 tahun gitu. Jadi benar-benar yang terjun langsung di dunia ke-TK-an itu gimana. Saya juga sangat dari awal bergaul dengan anak-anak, jadi istilahnya mah jatuh cinta sama anak-anak gitu ya. Jadi sangat termotivasi dan tertantang untuk kayaknya anak-anak gitu. Awalnya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk ke TK, tapi tidak tahu kenapa waktu tahun 2017 itu ada tawaran untuk bekerja di TK gitu. Terus saya sendiri merasa wah kayaknya seru gitu ya, karena selama ini ya paling bergaulnya dengan anak-anak usia SD. Nah, ketika ada tawaran untuk masuk ke TK, akhirnya diambillah kesempatan itu. Oke, ibu-ibu, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan Bu Meglin. Oke, terima kasih. Sudah terlihat jelas. Oke, mohon. Oke, kita akan Sami-sami bersama-sama belajar. Dan kalau ada masukan disilahkan. Ini saya berikan judul perkembangan seni dan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia 4-6 tahun ya. Kalau di TK itu kan usianya 4-6 tahun. Nah, kemudian nah, pentingnya kegiatan seni itu pada anak. Nah, namun terlebih dahulu kita akan melihat definisi seni menurut beberapa tokoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu diartikan sebagai sesuatu yang elok, sesuatu yang indah, sesuatu yang dapat menciptakan hal-hal yang indah. Nah, itu namanya seni. Suatu karya yang ada unsur ketertarikan tersendiri. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Deutsch, Kolker, dan Heroman menyatakan bahwa seni itu adalah mendesain atau membuat dan menghasilkan sesuatu serta mengeksplorasi. Jadi menurut mereka, seni itu kegiatan yang mendesain, membuat dan menghasilkan suatu karya serta mengeksplorasi sesuatu. Nah, sedangkan menurut salah ketik menutur menurut Britannica Online didefinisikan seni itu sebagai penggunaan keterampilan dan imajinasi dalam membuat objek, lingkungan, atau pengalaman yang indah yang dapat dibagikan kepada orang lain. Nah, itu menurut pengertian tentang seni. Berikutnya, nah pentingnya seni itu bagi anak-anak tuh apa? Yang pertama, seni itu kan dasar dari kecerdasan individu ya. Pasti semua orang tuh punya seni. Ada orang yang mengatakan, aku mah nggak bisa seni, nggak bisa sama sekali. Padahal body language kita aja tuh udah seni gitu ya.
Nah, kecerdasan juga mengenai estetika, keindahan, dan perkembangan emosi. Itu juga kenapa sih penting pembelajaran seni itu bagi anak? Karena merupakan dasar dari kecerdasan individu, estetika, dan perkembangan emosi. Kedua, melalui seni, anak dapat mengekspresikan diri serta berimajinasi dengan spontan dan sebebas-bebasnya. Kita juga biasa melihat kalau anak-anak itu bisa kita katakan, ih anak ini kok nggak bisa diem ya, anak ini kok cerewet pisan, atau anak ini kok diam aja. Nah gitu, jadi itulah ekspresi, mengekspresikan diri mereka. Ada yang justru kita ngelihat, ih kayaknya bermain dengan dunia mereka sendiri gitu ya. Nah itulah imajinasi mereka. Nah kemudian yang ketiga, pentingnya pembelajaran seni bagi anak karena anak juga bisa mengkomunikasikan ide baru mereka melalui karya seninya. Misalnya kalau di TK itu kan biasanya paling kelihatan itu anak-anak memiliki ide tersendiri tuh ketika menggambar gitu ya. Mungkin cuma garis bentuk segitiga tuh kita tanya, ini kamu gambar apa? Nah mungkin menurut mereka itu rumah gitu ya, atau itu sesuatu yang menurut imajinasi mereka tuh di luar pemikiran kita gitu ya. Kalau mereka gambar garis gitu misalnya, kita itu mah garis doang gitu ya, tapi ketika kita tanya dia mengatakan oh ini gitu. Jadi kadang biasa yang anak-anak yang saya lihat itu biasanya mereka itu sambil menggambar sambil bercerita gitu ya, padahal gambarnya teh ya enggak, sambil gak jelas gitu ya, tapi itulah imajinasi anak. Jadi mereka mengkomunikasikan ide baru mereka melalui karya seninya. Misalnya menggambar bebas. Nah itu juga salah satu media untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka melalui karya seni. Nah bagian yang berikutnya, jenis-jenis kegiatan seni yang bisa dilakukan untuk anak-anak usia 4-6 tahun. Nah, kira-kira apa saja? Nah, yang pertama bisa menggambar, bisa melukis, bisa juga menari, memainkan alat musik, bernyanyi, membuat bentuk dari berbagai media, misalnya kayak Lego. Nah, Play-Doh atau plastisin itu bisa mereka membuat bentuk dari berbagai media. Terus bisa membuat drama, bisa membuat membangun balok, dan masih banyak lagi. Nah itu contoh jenis-jenis kegiatan seni yang bisa dilakukan anak di usia 4-6 tahun. Berikutnya, nah bagaimanakah tahapan perkembangan seni pada usia 4-6 tahun? Nah tahapan perkembangan anak-anak di usia 4-6 tahun itu yang pertama tahapan perkembangan visual art, yang kedua tahapan perkembangan musik dan gerak, dan yang ketiga tahap perkembangan kegiatan drama. Nah mari kita lihat satu persatu. Nah tahapan perkembangan visual art. Nah menurut beberapa ahli yaitu Lowenfeld dan Brittain dalam Brewer dan Lowenfeld dalam Donnelly, itu ada 3 tahap perkembangan visual art anak-anak, yaitu scribbling. Scribbling itu pada usia, bisa kita lihat di usia anak 2 tahun. Nah ini adalah tahap perkembangan seni visual art pada anak usia 2 tahun, yaitu scribbling. Nah scribbling itu apa ya? Nah biasanya dimulai itu ketika anak berusia 2 tahun. Sebelumnya anak akan memasukkan, contohnya nih, anak akan memasukkan alat tulis ke mulut saat diberikan gambar. Nah biasanya ya kita lihat tuh anak-anak tuh kalau lagi dikasih gambar tuh biasanya kayak mungkin menurut mereka tuh mikir ya kali ya sehingga memasukkan alat tulis ke mulut mereka. Nah pada tahap ini juga mereka masih, gambaran mereka itu masih berupa coret-coretan acak yang diciptakan dari hasil gerakan sederhana. Jadi kalau kita lihat
kok mereka disuruh gambar tapi kok garis-garis gitu ya, kayak buat zigzag lah, garis yang tidak beraturan. Nah itu namanya scribbling. Jadi kayak apa ya, menurut mereka tuh menggambar gitu ya, tapi menurut kita itu kok gambarnya aneh gitu ya, karena itu cuma garis-garis yang tidak beraturan. Nah yang kedua, presematik di usia 3-4 tahun. Nah pada tahap ini anak itu menggambar apa yang pernah mereka lihat dan mulai bisa terlihat apa yang sebenarnya mereka sedang pikirkan. Nah misalnya anak-anak itu suka menggambar hal yang terdekat dalam hidup mereka. Misalnya mereka mau menggambar binatang peliharaan mereka. Nah warna yang digunakan biasanya tidak realistik dan objeknya itu diletakkan tidak beraturan di dalam kertas. Misalnya nanti ada ekornya doang misalnya, terus ada bentuk lingkaran, terus ada model segitiga sebagai badannya. Nah itu sudah masuk tahap presematik. Nah untuk usia anak 3-4 tahun. Kemudian masuk dalam tahap sematik. Sematik itu di usia 6 atau 7 tahun. Nah pada tahap ini anak sudah mulai menggambar lebih detail sebagai hasil observasi dan perencanaan terhadap sesuatu atau objek yang dilihatnya. Nah ini sudah mulai bagus gambarannya. Rumah mungkin sudah bisa kelihatan itu model rumah. Terus misalnya gambar orang. Nah itu sudah lebih detail dari usia 3-4 tahun. Nah yang kedua, tahap perkembangan visual art menurut Cox. Nah menurut Cox juga ini terbagi atas beberapa. Menurut pendapat dia bahwa tahap perkembangan seni pada usia anak 4-6 tahun itu, yang pertama itu scribbling ya, seperti yang menurut Lowenfeld juga, bahwa scribbling itu terlihat di usia 2 tahun. Nah makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa scribbling itu tuh biasanya kan orang tua cuma bilang, wah ini mah anak ini sukanya mencoret-coret. Makanya biasanya di tembok rumah itu, kalau punya anak kecil, tembok rumah itu biasanya penuh coretan gitu ya, coretan yang tidak beraturan. Terus coretan yang dihasilkan itu menurut anak itu hal yang menyenangkan gitu ya. Itu sudah merupakan kekreatifan anak gitu. Jadi menurut mereka itu tuh asik gitu, makanya ngelihat tembok tuh pasti mencoret-coret gitu. Terus yang kedua, tadpole figure, yang terdiri dari lingkaran yang belum sempurna bentuknya. Nah itu namanya tadpole figure. Misalnya kepala dan 2 garis di bawah lingkaran seperti kaki dan tangan gitu. Biasanya tuh digambar oleh anak playgroup. Nah kemudian yang ketiga, transitional figure. Nah pada tahap ini anak sudah mulai memasukkan tubuh dari manusia. Misalnya tangan diletakkan di garis vertikal di bawah kepala. Nah biasanya seperti itu. Jadi itu sudah masuk tahap yang lebih agak jelas gitu. Terus yang keempat, drawing the body atau conventional stage. Nah pada tahap ini bentuk gambaran anak-anak itu semakin jelas, sehingga terdapat garis horizontal pada garis vertikal untuk menegaskan tubuh. Misalnya mereka menggambar manusia, nah itu sudah lumayan lebih jelas dari yang cuma coret-coretan, terus menggambar misalnya kepala, lingkaran, terus garis 2 gitu sebagai tangan dan kakinya. Terus masuk dalam transitional figure itu sudah lebih jelas, dan ketika drawing the body itu sudah jelas. Oke. Maaf, suara saya jelas kah?
Bu Widi suaranya hilang muncul ya? Ya, agak terputus-putus Bu Oh, Merlin. agak terputus ya. Bentar. Ya. Coba saya pakai yang handphone ya. Ini saya pakai yang Ya. di laptop. Oke, kalau handphone lebih jelas nggak Bu? Kalau ini jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Jelas Bu Merlin. Oke. Sip. Oke, selanjutnya. Bagaimana Bu Widi? Udah kedengeran kah? Sudah. Udah jelas kalau bagusnya sudah. Bu Merlin. Ya, jelas sekarang, Bu Mer. Oke, bentar. Bentar ya Bu. Ini saya pakai headset aja. Oke, kalau ini jelas nggak Bu? Halo? Udah kedengaran Bu? Kedengaran? Oke. Kedengaran Bu Merlin? Kedengaran Bu Merlin? Oke, nuhun Bu. Mangga Bu. Ya. Yuk, kita lanjut ya. Oke. Iya. Tadi sudah masuk di tahap perkembangan visual art. Nah, di dalam visual art ini biasanya kita itu ada menggambar dan melukis ya, namanya juga seni visual art. Suaranya masih Bu Merlin? Masih ya Bu? Bu Merlin? Ya, Bu Merlin suaranya masih hilang. lebih bagus tadi ya yang pakai handphone gitu ya. Cuma feedback ya. Gimana ya? Bentar. Oke. Gimana kalau ini? Oke. Nah, jelas. Oke. Jelas kalau ini jelas sekali. Iya. Oke deh. Sip. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ibu. Oke, kita Sama-sama. Oke. Unsur menggambar dan menulis. Melukis. Di visual art itu ada garis, ada warna, ada teksturnya, ada ruangnya, ada bentuknya, dan ada polanya. Nah, ini tentang visual art. Oke, selanjutnya tahap perkembangan musik dan gerak. Jadi di anak-anak itu yang pertama tadi ada tahap perkembangan untuk visual art mereka, dan sekarang tahap perkembangan musik dan gerak. Di bawah usia 4 tahun itu anak masih menjadi penikmat musik. Nah, jadi maksudnya mereka tuh masih kalau dikasih musik tuh sangat menikmati gitu ya, dimenikmati. Nah, anak masih mengumpulkan informasi tentang suara, ritmenya, temponya, dan nadanya. Nah, kalau pada usia 4 sampai 6 tahun, anak sudah mulai menjadi penikmat musik yang aktif. Nah, sehingga mereka sudah bisa memutuskan jenis musik apa yang mereka suka. Bahkan diajak untuk berdiskusi mengenai musik, dan dengan kemampuan motorik kasar serta halusnya, anak mulai secara aktif menari dengan ketukan yang tepat. Nah, tapi nggak langsung untuk anak usia segini mah pasti udah bisa gitu ya, tidak akan langsung gitu, tapi pasti melalui proses yang panjang gitu. Nah,
anak usia 4 sampai 6 tahun itu makanya biasanya kalau mereka menyanyi misalnya ya menyanyi terus kita ajak menyanyi tapi kita tidak ada kayak misalnya ada musiknya atau kita cuma akapela begitu saja cuma menyanyi dengan bantuan suara kita itu tuh tidak menarik gitu buat anak-anak. Tapi ketika ada instrumennya, ada musik yang mereka dengar, justru itu yang melekat di dalam otak mereka gitu. Nah, ketika disuruh untuk misalnya coba kita menyanyikan lagu ini. Nah, pasti yang pertama kali diucapkan anak-anak itu adalah musiknya kayak bersenandung gitu, sambil bersenandung gitu. Makanya sejauh ini yang saya lihat anak-anak itu sangat terbantu ketika belajar itu menggunakan musik sambil gerak. Nah, itu pun kalau misalnya cuma musik itu biasanya kurang memotivasi anak untuk mengikuti gitu. Tapi harus ada hal-hal gerakan-gerakan yang mereka lihat sendiri gitu. Jadi perkembangan anak yang kedua itu perkembangan seni, musik dan gerak. Nah, berikutnya ada beberapa elemen dasar musik. Nah, apa sih itu ritme, apa sih itu tone-nya atau bentuknya. Nah, ritme itu berupa beat, ritmenya dan juga temponya. Nah, ada juga tanda istirahatnya. Nah, itu namanya ritme. Kemudian tone, ada pitch controlnya, ada melodi atau tune-nya, ada warna suaranya dan atau yang disebut dengan timbre dan juga ada dinamiknya. Nah, form atau bentuk itu berupa frasa, repetition, variasi dan juga ada kontrasnya. Berikutnya elemen dasar gerakan. Nah, ini sih pengetahuan umum saja. Gerakan itu adanya kesadaran tubuh, ada ruang atau space, ada waktu dan tempo, dan ada kekuatannya. Nah, itu unsur-unsur dari musik dan gerakan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tahap perkembangan drama. Anak-anak juga bisa diajarkan pembelajaran seni melalui drama atau bermain peran. Anak usia 3 tahun mulai belajar melalui fantasi. Biasanya mereka sudah berhayal. Dan realitas itu berbeda. Belajar bahwa fantasi dan realitas itu berbeda. Itu sudah mereka bisa kita lihat ketika anak-anak lagi bermain ya. Mereka tuh misalnya lagi main jadi chef atau jadi kayak polisi. Jadi apa yang dipegang tuh digunakan sebagai senjata gitu. Terus mereka juga sudah mulai mampu bermain peran dan tahu apabila orang lain bermain peran. Nah, kalau kita lihat di anak-anak usia 4-6 tahun itu sudah mulai tahu ya kayak biasa saya sendiri tuh kadang ketawa sendiri kalau melihat anak-anak lagi bermain tuh mereka bisa jadi kayak guru gitu, nanti mereka ulang ketika melihat gurunya mengajar, justru dia itu kayak mengatur teman-temannya misalnya seperti itu. Nah, tetapi batasan antara fantasi dan realitas itu masih samar-samar. Ya, jadi mereka sudah mulai belajar membedakan antara fantasi dan realitas, tapi perbedaan mereka itu masih belum jelas. Nah, seiring dengan pertambahan usia, maka batasan tersebut akan semakin hilang. Jadi kalau sudah semakin bertambah usia pasti mereka jauh lebih bisa mengaplikasikan atau mengkomunikasikan, menampakkan
kreasi seni mereka sendiri ketika bermain drama. Misalnya kalau udah usia SD mungkin sudah jauh lebih baik, sudah lebih memahami kalau misalnya jadi polisi itu apa aja, yang perlakuannya gimana ya gitu-gitu. Nah, dengan kemampuan kognitif yang makin berkembang, bermain pura-pura semakin baik ditampilkan biasanya pada usia 4-6 tahun. Nah, makanya di pembelajaran di anak-anak TK itu harus ada kayak mereka itu ada ruang untuk mereka bisa berimajinasi gitu. Makanya jangan dilarang ketika anak-anak lagi bermain terus kayak ngomong sendiri gitu ya, menyusun sesuatu yang mungkin itu buat saya buat misalnya dari Lego, terus mereka membuat jembatan misalnya. Nah, itulah salah satu kayak bentuk imajinasi anak gitu. Ketika saya buat ini karena pernah melihat siapa gitu. Biasanya seperti itu. Inilah tahap perkembangan dan kegiatan atau model pembelajaran seni yang bisa kita aplikasikan di anak-anak usia 4-6 tahun. Ada visual art, ada musik dan gerak, dan juga ada melalui bermain peran atau kegiatan drama. Oke, mungkin itu saja. Itu saja pemaparan dari saya. Silakan Ibu Dida. Terima kasih Ibu Merlin. Iya. Terima kasih Ibu Merlin, pemaparannya sangat jelas, terperinci. Pokoknya asik gitulah. Ya, ini sangat bermanfaat mungkin bagi teman-teman terutama yang mengajar di TK atau yang mempunyai putra-putri di usia 2-7 tahun ya. Khususnya 4-6 gitu ya. Tapi bisa sampai 7 tahun ya. Nah, ini anak diperkenalkan dengan seni, bisa dengan drama, bisa musik, mungkin alat-alat yang sederhana bisa juga, atau seni yang lainnya mungkin ya Bu. Mungkin penjelasan dari Ibu Merlin tersebut barusan itu barangkali ada ibu atau teman-teman yang akan bertanya, mangga dipersilahkan. Itu sudah ada Bu Dida di chat, ya. Bu Widi bertanya. Ya, Bu Widi bertanya, katanya kalau untuk anak usia dini supaya terlatih daya imajinasinya selain menggambar itu apalagi ya? Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak mencoret-coret tembok? Katanya gitu, Bu. Oke. Dua pertanyaan dari Ibu Widi. Yang pertama, melatih imajinasi selain menggambar apalagi. Yang kedua, bagaimana cara supaya anak tidak mencoret-coret tembok? Oke, terima kasih. Itu yang kedua dari Ibu Uya ya. Temannya Ibu Widi. Oke. Saya langsung jawab aja Bu Dida. Iya, mangga Ibu. Nanti Ibu Ai sama Bu Heni bisa menambahkan ya Bu. Pakarnya Ibu Heni. Iya, pakarnya Ibu Heni. Oke. Anak-anak usia dini supaya terlatih daya imajinasinya selain menggambar. Biasanya kita kasih medianya Bu. Medianya misalnya ada Play-Doh atau plastisin atau misalnya Lego atau balok. Nah, itu kita kasih ke mereka. Nah, nanti tuh kayak mereka tuh akan membuat sesuatu yang menurut kita itu kok bisa gitu ya, mungkin dari Play-Doh tuh bisa buat makanan misalnya, aku buat donat gitu misalnya, atau aku buat pohon gitu ya, nanti tuh dibulet-buletin terus pokoknya gimana ya bentuknya gitu. Nah, itu tuh salah satu media untuk melatih imajinasi anak.
Terus gitu. kalau Terus misalnya kalau misalnya dikasih Lego Lego itu kan itu kan bisa dibangun bisa ya, dibangun dalam bentuk apa saja, misalnya buat jembatan, buat tembak-tembakan, buat mobil-mobilan, atau bahkan ada yang bisa buat apa namanya rumah. rumah. Nah, Misalnya seperti itu. Nah, kalau mau melihat salah satu media yang bisa kita lihat sebagai orang tua atau guru tentang apa saja sih kegiatan-kegiatan anak yang tidak yang bisa merangsang imajinasi anak untuk berimajinasi. Nah, mungkin kita bisa perlihatkan video. Nah, biasanya itu ada anak yang bisa mengikuti dari video itu, atau kita yang aktif gitu ya. Orang tuanya biasanya yang lebih aktif untuk kayaknya ini bagus nih gitu. Jadi disediakan medianya, Bu. Disediakan medianya. Terus yang kedua, bagaimana ya caranya supaya nggak coret-coret tembok? Nah, ini biasanya masalah di orang tua gitu ya. Misalnya orang tua yang pengennya tuh bersih gitu ya, biar kalau misalnya tamu datang itu dindingnya atau temboknya tuh bersih. Nah, biasanya disediakan juga medianya, Bu. Misalnya kita sediakan yang whiteboard yang bisa dihapus, apa ya namanya, yang whiteboard yang kecil itu loh. Pokoknya itulah whiteboard buat anak gitu. Nah, itu bisa disediakan gitu, nanti dikasihin spidolnya. Nah, itu salah satu contoh untuk bisa menahan anak untuk mencoret-coret tembok, atau enggak dikasih aja kertas bekas misalnya gitu ya, dikasihin gitu. Nah, kira-kira begitu, Bu. Ya, katanya ini masih udah ada kertas whiteboard, kertas gambar ya, tapi kayaknya masih tetap mungkin lebih sensasinya di tembok lebih ini. Iya, Bu, karena tembok itu kayaknya karena rata-rata sih yang aku lihat juga ya, ada gitu kayaknya memang sensasinya lebih bagus gitu ya gambar di tembok, karena medianya luas sebenarnya, atau tidak terhapus gitu. Misalnya kalau dikasih whiteboard kan ya gambar hari ini mau gambar besok juga masih bisa dihapus gitu. Jadi kalau di tembok kan jarang terhapus, jadi masih bisa dilihat sebenarnya gitu. Iya. Dari Ibu Dewi nih, ponakanku pasti marah katanya kalau tidak berhasil membuat atau menyelesaikan Lego buatannya. Dia menyusun tanpa melihat tutorial atau panduannya. Harus bagaimana ya? Itu gimana ya? Kalau marah ketika tidak berhasil membuat ya. Kalau pengalaman saya sejak mengajar di TK itu memang ada anak yang kayak tidak puas ada anak yang kayak tidak puas gitu, maksudnya aku harus jadi pengennya tuh aku harus jadi, aku harus selesai ini. Tapi ketika sudah tidak berhasil itu justru dia marah-marah atau enggak dibanting. Nah, biasanya kalau saya itu didekati gitu ya, terus diajak bicara gitu ya. Kenapa ini kok jadi begini? Kamu tadi maunya membuat apa gitu, sambil kita bermain gitu. Maksudnya sambil ikut bermain artinya kita juga ikut pegang Legonya gitu ya, sambil nanya kamu mau buat apa, coba sini saya bantu misalnya, ayo ini kita bisa kalau membuat ini kayaknya ini dulu gitu, atau kamu mau yang gimana gitu. Jadi jangan langsung dimarahin gitu, kamu mah kalau nggak bisa ya udah gitu, jangan langsung dimarahin, tapi didekatin dulu aja, Bu. Misalnya didekatin terus kita seakan-akan jadi partner dia untuk bermain gitu, jadi teman dia untuk bermain. Jadi lambat laun emosinya itu bakalan reda dan dan bisa termotivasi lagi untuk mengulang seperti itu.
pulang misalnya. Atau ada masukan itu. dari Bu Ai dan Bu Atau ada masukan dari Bu Ai dan Bu Heni? Bagaimana kalau anak marah? Bangga Ibu Heni atau Ibu Ai? Boleh urun rembuk ya? Boleh. Ya, boleh. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran sangat jelas. Sangat jelas. Suara ibunda adik-adik? Ada. Paling nenek sendiri. Suaranya jelas sekali. Ya, luar biasa. Bu Merlin sudah betul ya. Tadi yang disampaikan Ibu Merlin luar biasa sekali, menginspirasi teman-teman. Tadi ada ada diskusi yang dari Bu Widi. Kenapa anak teh disediakan ini masih coret tembok ya? Iya Bu. Masih itulah anak. Jadi daya hayalnya tinggi, rasa ingin tahunya juga besar sekali, sehingga kalau misalnya ayah ibu tidak paham siapa itu anak kita, maka itulah yang terjadi. Jadi memang ketika misalnya minatnya di wilayah tahap coretnya itu tumbuh, maka memang tadi Bu Merlin juga sudah betul siapkan alat gambar ataupun kertas tapi masih coret temboknya itu Bu pakai Wallpaper ya? Bukan wallpaper, kertas atau yang agak besar itu ya yang kayak spot itu kayak karton, seperti karton yang agak keras tuh ya, duplek akalin dengan itu nanti bertahap, tapi harus didampingi bertahap. Kemudian kita alihkan ke space yang agak kecil, karena anak 4 tahun itu dia tidak suka dengan space yang kecil. Dia sukanya kayaknya daya pandangan matanya, kemudian kemampuan tangannya itu kan memang juga harus selalu melihat yang lebih tepat dengan menggunakan space yang besar seperti itu ya. Kemudian tadi saya lihat chatnya dulu. Yang marah Bu. Kalau marah kalau betul. Ini teman-teman, bahwa daya tangkap anak itu masih pendek. Ya, jadi tahapan berpikirnya itu masih pendek. Jadi untuk itulah makanya kita stimulasi untuk menjadi long term gitu ya. Jadi dia masih short term si daya ingatnya itu. Kenapa harus selalu kita berikan kesempatan untuk berimajinasi, berkegiatan, karena supaya daya ingatnya itu mulai panjang. Sinapnya disuburkan dengan berbagai kegiatan. Berlatih imajinasi itu juga paling sangat baik untuk anak-anak. Dan satu lagi tadi storytelling. Selain menggambar dan apa yang tadi yang disampaikan Ibu Merlin itu sudah luar biasa sekali, tapi storytelling itu juga sangat membantu untuk memupuk kemampuan berimajinasi. Jadi bedtime story misalnya sebelum tidur, dan sekarang sudah mulai hilang tuh di ibu-ibu ya. Sudah mulai nggak pernah diberikan dongeng lagi sebelum tidur. Nah itu luar biasa sekali. Itu kemudian anak itu pasti marah karena dia keinginannya membuat sesuatu, tetapi dia belum mampu seperti itu ya. Tapi dia belum mampu karena memang tahapnya belum. Misalnya seperti ini, ketika misalnya bermain konstruktif, bermain Lego lah ya, nyusun. Nah, ketika misalnya keinginannya untuk membuat susunan 2 atau 3 dimensi, 2 dimensi dia belum mampu. Nah, dia itu akan biasanya dilempar, kemudian ditenang ya. Legonya pasti itu akan terjadi. Nah, itu selalu harus didampingi
diberi motivasi, dibesarkan hatinya supaya dia tidak hopeless, artinya tidak mundur dengan apa yang sudah dia mulai gitu ya. Memang luar biasa sekali, membutuhkan kesabaran 99,999% untuk menghadapi anak 4-6 tahun. Jadi memang harus selalu didampingi, tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibentak. Ketika dia memang menemukan kesulitan, itu pasti ada sesuatu dengan dirinya. Makanya dampingi, kemudian dikawal, sedikit-sedikit diberi dukungan oleh kita orang dewasa. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Heni. Terima kasih banget Ibu Heni yang sudah memberikan penjelasan kepada ya kita apalagi saya yang biasanya ngurus anak gede sekarang mendengar pemaparan untuk yang anak usia 4-6 tahun. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Atau ada mau sharing Bu? Ada lagi? Ibu Merlin, Ibu Dida, Ya. Punten hanya sedikit menambahkan mungkin terkait dengan yang Ibu tadi sampaikan bahwa memang itu betul sekali beberapa kegiatan yang bisa dijadikan alternatif untuk merangsang atau menstimulasi daya imajinasi anak. Saya mau menambahkan, tetapi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Kemudian terkait dengan bagaimana mengatasi anak yang suka mencoret-coret tembok, itu juga sangat lengkap sekali udah Ibu Heni sampaikan. Namun mungkin ada sedikit yang mungkin bisa dicoba oleh Ibu Widi terkait dengan putrinya yang kalau tidak salah sudah berusia 7 tahun tetapi masih suka mencoret tembok. Kalau tidak salah tempatnya di ruang tamu, dan mungkin itu membuat sedikit agak gimana gitu untuk Ibu Widinya. Nanti karena di usia 7 tahun mungkin anak sudah bisa dikenalkan dengan tanggung jawab bahwa sebetulnya kita juga kan memberikan ruang gerak kepada anak untuk menuangkan imajinasinya, tetapi media yang dia gunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin memang untuk dimarahi itu sangat tidak boleh, tetapi kita arahkan bahwa ketika anak selesai menggambar atau menuangkan imajinasinya, karena memang itu bukan tempatnya, kita coba ajak anak untuk membersihkannya gitu, karena tempat itu bukan yang semestinya. Mungkin dengan sedikit-sedikit diberi pemahaman bahwa untuk menuangkan imajinasi itu tidak di tempat yang seperti itu, tetapi boleh misalkan di papan tulis atau misalkan di media-media yang lain selain kalau misalkan buku gambar atau kertas, mungkin itu sudah biasa dicoba misalkan dengan media kaos atau misalnya kain kanvas ya kalau yang untuk melukis atau apa gitu. Kemudian medianya juga yang lain disediakan yang lebih variatif lagi. Mungkin hal itu bisa sedikit mengalihkan mengalihkan minat anak untuk menggambar di dinding itu bisa sedikit teralihkan, dan mungkin lama-lama ketika dengan bertambahnya usia, kemudian dengan penuh kesabaran kita senantiasa memberikan motivasi dan sedikit demi sedikit pemahaman kepada putri kita, mudah-mudahan hal itu bisa membuat anak kita paham
bahwa space untuk atau tempat untuk menggambar itu bukan di situ, namun di tempat yang sesuai dengan media yang kita sediakan, tanpa harus memarahi mereka dan tanpa harus meng-cut mereka untuk tetap mengeluarkan daya imajinasinya. Mungkin itu Bu Merlin ya, sedikit saja. Iya, terima kasih Bu Ai. Urun rembuk lagi ya. Mangga Bu. Ya, boleh. Bu Widi, harusnya kalau 7 tahun sih udah enggak, saya baru ngeh bahwa 7 tahun ya udah enggak nyoret mestinya itu. Menggambar coret-coret Bu, gitu. Menggambar tembok. Yang disampaikan Bu Ai itu sudah tepat, jadi memang dialihkan gitu ya. Jadi mungkin Ibu harus sudah mulai memberikan tahapan untuk untuk mulai mengarahkan anak agar tanggung jawab tadi. Jadi agak tegas tetapi tidak marah gitu ya. Setahap-setahap dialihkan karena memang itu sudah bukan tahap mencoret lagi. Jadi kalau 7 tahun sih sudah bisa diajak berkomunikasi, kemudian dialihkan. Butuh waktu juga Bu Widi, kalau misalnya ini butuh waktu. Jadi jangan dibiarkan, tetapi tetap kita harus luruskan gitu. Ya, seperti itu. Ya, itu mungkin Bu Widi. Terima kasih. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Ibu-ibu? Ada Bu tuh dari Ibu Lia ya, kalau nggak salah. Oh, dari Bu Lia nih, kalau anak-anak saya nggak pernah gambar di tembok katanya. Soalnya dibilangin kalau rumahnya banyak coretan kayak gudang. Jadi si kakak yang paling besar nggak mau rumahnya kayak gudang katanya. Jadi mereka udah sendiri ya, punya sebab udah pengertian sebab akibat gitu sendiri. Ibu Mangga, ada lagi yang masih penasaran dengan pembelajaran seni untuk usia 4-6 tahun? Kalau saya mau komen aja boleh? Boleh. Bu Vivit. Ya, berhubung anak-anak saya sudah besar, nanti aja kalau sudah punya cucu saya mau kejar Bu Merlin ya. Ya. Mangga Bu. Ada lagi Bu? Saya juga nanti sama mau ke Bu Merlin kalau punya cucu. Masih muda tetapi ilmunya luar biasa dan pengalamannya sangat luar biasa ya Bu ya. Indonesia sudah makanya Bu Merlin nanti mau disuruh ikutan guru berprestasi. Aduh Bu. Betul. Udah tahu nih, udah tahu. Punya mutiara nih, Kota Bandung punya mutiara. Luar biasa. Bu Merlin, Bu Ai, Bu Widi ikutan. Insya Allah. Insya Allah. Sangat seru sekali ya materi hari ini, dan memang ini menjadi sebuah materi yang sangat kita perlukan untuk mendidik putra-putri kita, utamanya mengembangkan potensi mereka di bidang seni. Dan mungkin juga ini bisa jadi sedikit gambaran atau share yang pernah saya alami di sekolah terkait dengan perkembangan musik ya, yang tadi dibahas oleh Bu Merlin. Sedikit ya Bu Merlin ya, berbagi. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada alat musik gamelan.
ada alat musik gamelan. Kemudian memang untuk beberapa anak mungkin yang tidak memiliki minat terhadap alat musik, mereka akan tidak akan menghiraukan ketika ada alat seperti itu. Tetapi untuk anak yang memiliki bakat atau minat terhadap musik, mereka akan sangat penasaran sekali. Salah satu cara kita supaya anak bisa mengenali, kemudian menarik minat mereka, biasanya ibu guru suka memainkan alat musik itu gitu, kadang di pagi hari gitu, dan secara tidak langsung anak-anak mendengar. Kemudian awalnya sih hanya sekilas, terus lama-lama mereka jadi berkerumun, ikut melihat gitu, mengamati. Dan untuk anak-anak yang memiliki kepekaan, kemudian memiliki minat tersendiri, mereka, Bu Guru, nyobain aku boleh nggak? Katanya seperti itu. Nah, dari situ, oh iya silahkan. Kemudian setelah dikenalkan seperti itu, kemudian kita juga biasanya karena memang hanya terbatas, di kami itu hanya punya satu set, biasanya kita kenalkan kepada anak-anak itu secara bergantian gitu. Hari minggu sekarang misalnya hanya bagian saronnya saja yang dikenalkan, minggu berikutnya borangnya yang dikenalkan. Nah, untuk anak yang memiliki minat dan bakat, mereka akan dengan sendirinya, kadang ada yang meminta ingin belajar alat musik tersebut. Kemudian kita fasilitasi dengan mengajarkan mereka, misalkan bagaimana cara memegang pemukulnya, kemudian ritmenya seperti apa, kemudian cara memainkannya seperti apa, dan itu sangat cepat sekali mereka menangkap ritme atau alunan-alunan musik gamelan tersebut. Dan pada akhirnya gitu, ketika dalam satu tim itu kan ada 6 alat musik ya, berarti kan dimainkannya oleh 6 orang anak. Nah, kami itu biasanya hanya melatih itu kadang yang 6 itu saja. Nah, dari yang 6 itu tanpa kita suruh, mereka justru mengajarkannya kepada teman-temannya. Jadi pagi-pagi itu pada ingin datang paling pagi ke sekolah, dan Bu Guru, boleh nggak aku main alat musik, main degung? Boleh, tapi nanti kalau misalkan sudah bel berbunyi, dirapihkan lagi ya, dan dikembalikan lagi ke sini pemukulnya. Dan tanpa disadari, mereka ternyata mengajarkan kepada teman-temannya gitu. Itu salah satu pengalaman yang pernah kami alami di sekolah. Dan sampai saat ini, alhamdulillah sih, anak-anak meskipun sudah ke SD, karena di SD-nya tidak ada alat musik degung, mereka kadang bermain ke sekolah hanya untuk bisa, Bu Guru, aku mau main degung lagi ya, karena di sekolah SD tidak ada gitu. Dan sangat luar biasa daya ingat mereka, meskipun udah lama mereka mungkin tidak memainkannya, tetapi ternyata melekat lebih lama dalam daya ingat anak gitu. Itu mungkin sedikit share pengalaman terkait dengan pembelajaran seni di sekolah, khususnya di alat musik gamelan. Mungkin itu Bu Merdi. Nuhun Ibu Ai, Ibu Heni, Sami. masukan dan pengalamannya. Saya juga baru Bu, apa ya 1,5 tahun lah. Alhamdulillah, tapi ternyata meskipun di TK-nya baru 1,5 tahun, sudah ini pengalaman-pengalaman sebelumnya sungguh luar biasa. Dan ternyata Bu Merlin ini waktunya kita sudah melebihi dari ini ya, dari jadwal. Keasikan Bu. Sudah lebih 5 menit. Iya, sudah lebih 5 menit. Bu Merlin, terima kasih paparannya. Iya, terima kasih paparannya. Mungkin kalau saya bisa ulas sedikit bahwa
pembelajaran seni itu penting diterapkan di usia 4-6 tahun khususnya ya. Nah, mungkin untuk mengembangkan imajinasi anak itu kan beraneka ragam. Hanya mungkin di sini perlu bimbingan atau dampingan dari orang tua. Begitu ya Bu Merlin? Iya Bu. Iya Bu, Harus guru dan orang tua tuh harus saling bekerja sama. Karena kan guru itu kan cuma berapa jam ya bersama dengan anak-anak dan tidak semua anak itu diperhatiin gitu. Maksudnya nggak semua fokus sama satu anak gitu. Tapi kalau orang tua kan lebih banyak waktunya dengan anak-anak. Iya. Dan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama ya untuk putra putrinya. Bu Merlin, terima kasih, sangat bermanfaat sekali paparannya Ibu Heni, Ibu Aini, Ibu Dewi, instruktur kita pada hari yang malam ini. Kita walaupun malam tapi masih tetap semangat. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh Ibu Merlin tersebut bisa diterapkan juga di sekolah-sekolah kita mungkin, atau juga kepada putra-putri kita di rumah. Mungkin demikian paparan dari Ibu Merlin. Saya kembalikan ke Ibu Ai. Mangga, Iya, Ibu Ai. terima kasih Ibu Dida. Kemudian terima kasih juga Ibu Merlin atas pemaparan materinya, sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Heni Fitriani yang senantiasa hadir di room kita, kemudian menambah wawasan kita juga dengan berbagai pengalamannya. Jazakallahu khairan katsiro. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa terus mencari pengetahuan untuk membantu meningkatkan kompetensi putra-putri didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Merlin, sukses Ibu Dida. Mohon Ibu Heni senantiasa mendampingi dan berkunjung di room kita. Luar biasa. Terima kasih Ibu-ibu, selamat beristirahat, selamat mempersiapkan sama-sama. Oh ini lagi nih, tampil lagi besok. Tampil Bu. Kemarin tampil terus, masih lama, baru sekali. Kenapa Bu? Saya mah baru sekali ini, masih lama perjalanannya. Karena Ibu nanti kita temani. Wali, kalau nggak ada teman yang temani, gabung atuh ya. Gabung Bu. Iya, tapi boleh Bu, tapi jangan jadi presenter ya. Enggak, soalnya yang kosong tuh saya yang jadi presenternya. Oh gitu, siap.